C. Memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang diadakan antara satu negara dan negara lain yang meliputi kegiatan ekspor dan impor. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional antara lain keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak dari masing-masing negara. Teori keunggulan mutlak. Menurut teori perdagangan ini, perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Keuntungan yang diperoleh oleh dua negara tersebut akan mengimpor barang-barang lain dengan harga murah daripada memproduksi sendiri. Dengan cara ini, negara-negara yang mempunyai keunggulan mutlak dan mengimpor barang yang mempunyai kerugian mutlak. Teori keunggulan mutlak. Menurut teori ini, satu negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Indonesia dengan Thailand memproduksi dua jenis barang yaitu sepatu dan tas dengan asumsi masing-masing negara tersebut menggunakan tenaga dan waktu yang digunakan sama. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan barang sepatu lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Keuntungan keunggulan komparatif yaitu dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Indonesia mampu memproduksi kopi secara murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah seperti halnya Malaysia yang bisa memproduksi timah dengan murah. Ini artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Yang dilakukan agar produk disukai oleh pasar atau masyarakat. 1. Menjaga kualitas produk yang diproduksi agar kepercayaan masyarakat meningkat. 2. Mengikuti pameran atau event lainnya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. 3. Melakukan promosi melalui berbagai media agar produk yang dihasilkan dikenal oleh masyarakat luas. 4. Melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Yang harus dilakukan agar produk masyarakat diterima oleh pasar internasional. 1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar nasional SNI dan standar internasional untuk meningkatkan transaksi perdagangan dalam negeri dan juga dalam dunia internasional. 2. Produk yang dihasilkan memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan produk sejenis dari negara lain. 3. Mengikuti pameran produk-produk internasional. 4. Harus ada peran serta pemerintah dalam menjalin hubungan perdagangan dengan negara lain sehingga produk Indonesia mudah masuk ke negara lain. D. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia mempunyai banyak keunggulan di dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 1. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. A. Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Berikut kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara. 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekira 30.000 orang di Indonesia. Karyawan Freeport terdiri dari 68% karyawan nasional, 30% karyawan Papua, serta 2% karyawan asing. 2. Menanam investasi USD 9,7 miliar membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua dengan rencana investasi-investasi yang signifikan pada masa datang. 3. Freeport telah membeli USD 11,26 miliar barang dan jasa domestik sejak 1992.
4. Penembangan yang dilakukan oleh Freeport dikelola sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disetujui oleh pemerintah. Freeport terus mengevaluasi potensi dampak operasi tambang melalui pengukuran mutu air, biologi, hidrologi, sedimen, mutu udara, dan meteorologi secara menerus. Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan proses dan fasilitas pendukungnya sangat besar. Namun pada pelaksanaannya perusahaan atau pabrik ini bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi negara. Beberapa contoh kilang minyak di Indonesia sebagai berikut. 1. Kilang Pangkalan Berandan. 2. Kilang Dumai atau Sei Pakmi di Riau. 3. Kilang Cilacap. 4. Kilang Balikpapan. 5. Kilang Kasim. 6. Kilang Balogan. 7. Kilang Cepu. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang terkenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Corak batik dari masing-masing daerah tidaklah sama dan tergantung dari kebudayaan daerah tersebut. Batik merupakan salah satu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia yang mampu menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Mengapa batik bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi? Batik berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan ciri khasnya tersendiri. Selain itu, batik juga mempunyai corak yang bermacam-macam menurut daerah asalnya. Melalui pusat batik Nusantara, semacam ini memudahkan para pedagang ataupun pengrajin dalam memasarkan hasil produksinya. 2. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Perbedaan karakteristik, ruang, dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara sehingga setiap negara memiliki keunggulan ekonomi mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Penggerakan tersebut mencakup pula penggerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar negara. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan tersebut sangat beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Sebagai contoh, keberadaan PT Freeport yang mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Misalnya sebelum 1967, wilayah Timika, hutan belantara, pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970, pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi kota Timika. B. Transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Dengan keunggulan kecepatan mencapai daerah tujuan, maka interaksi antar negara semakin mudah dan cepat.
kegiatan ekonomi semakin berkembang di berbagai negara dan interaksi sosial antar negara menjadi semakin sering dilakukan. Sebagai contoh, jalan dan infrastruktur dibangun sebagai sarana pendistribusian dari bahan baku atau hasil dari PT Freeport di Papua tersendiri. Setelah ada PT Freeport pada tahun 1971, Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan, kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa tahun 1972. Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama Tembagapura. Di masa globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan yang besar di berbagai sektor. Ini dibuktikan dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti televisi, komputer, internet, media cetak, dan elektronik. Mengakibatkan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculnya lembaga sosial. Sebagai contoh, misalnya sumbangan yang diberikan PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua yang ada di sekitar area pertambangan. Oke, pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat. Apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri, kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga akan memperluas lapangan kerja.